Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak sama pikiran sendiri yang kayaknya muter-muter terus nggak ada ujungnya? Hari ini kita bakal ngebahas satu kebiasaan yang umum banget tapi juga bikin capek, yaitu overthinking. Yuk kita mulai dari sebuah skenario yang mungkin kamu kenal banget. Oke, coba bayangin. Kamu baru aja ngirim chat atau email penting. Terus, tiba-tiba, jeng-jeng, pikiran itu datang. Gimana kalau yang aku tulis tadi salah? Dan nggak berhenti di situ. Pikirannya makin menjadi-jadi. Gimana kalau mereka tersinggung ya? Gimana kalau mereka jadi marah sama aku gara-gara chat itu? Sampai akhirnya, boom, meledak. Jadi skenario paling buruk yang bisa kamu bayangin. Gimana kalau satu chat ini ngerusak semuanya dan jadi masalah yang super besar? Tapi tunggu dulu deh. Coba kita tarik napas bareng-bareng. Dari semua drama tadi, ada satu fakta penting. Itu semua cuma ada di kepala kita kan? Belum ada satupun yang beneran terjadi di dunia nyata. Nah, inilah yang namanya overthinking. Gampangnya, ini tuh saat otak kita ngambil satu situasi kecil, terus dibesar-besarin jadi skenario paling horor yang mungkin terjadi. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ini sama sekali bukan tanda kelemahan loh. Ini cara kerja otak yang wajar banget. Jadi, gimana sih cara otak kita ngelakuin ini? Kok bisa ya hal kecil jadi kelihatan gede banget? Nah, ada dua modus utama pikiran kita nih. Yuk kita bedah satu-satu. Ada dua pola pikir utama di sini. Yang pertama itu namanya catastrophizing. Ini tuh kecenderungan kita buat langsung lompat ke kesimpulan paling buruk dari sebuah situasi. Yang kedua, membaca pikiran. Nah, ini pas kita ngerasa tahu banget orang lain lagi mikirin hal jelek tentang kita, padahal buktinya nggak ada sama sekali. Dua hal inilah biang kerok dari overthinking. Terus, kenapa sih kita begini? Ya, karena otak kita itu kan didesain buat ngelindungin kita dari bahaya. Dan kadang-kadang rasa nggak pasti itu rasanya lebih serem daripada sakitnya itu sendiri. Jadi kita lebih sering sengsara ngebayangin hal buruk daripada pas hal itu beneran kejadian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa otak kita justru ngelakuin hal yang bikin kita cemas? Apa otak kita rusak? Jawabannya, enggak. Sebenarnya ada alasannya loh, meskipun seringkali, ya salah sasaran. Biasanya ada 3 alasan utama. Pertama, ini tuh kayak upaya perlindungan diri yang salah kaprah. Otak kita mikir, kalau gue bayangin semua yang buruk, gue bakal lebih siap. Kedua, trauma masa lalu. Mungkin dulu pernah ada pengalaman gak enak, jadi otaknya super waspada biar gak keulang lagi. Dan yang ketiga, perfeksionisme. Standar yang ketinggian bikin kesalahan sekecil apapun rasanya kayak akhir dunia. Jadi, ini poin yang penting banget buat diingat. Overthinking itu bukan kelemahan karakter kamu. Anggap aja ini kayak sistem alarm di otak yang super sensitif, jadi kerjanya lembur terus. Dikit-dikit bunyi, padahal nggak ada bahaya beneran. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya, sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Ada satu latihan mental yang ampuh banget buat bantu kita mikir lebih jernih lagi. Latihan ini tujuannya simple, buat misahin mana yang beneran terjadi dan mana yang cuma cerita karangan kita sendiri. Ini kayak tombol pause buat pikiran kita yang lagi muter-muter nggak karuan, biar bisa lihat situasi dengan lebih objektif. Caranya gini, kita bikin 3 kolom. Kolom pertama, kita isi fakta. Apa yang sebenarnya terjadi. Contohnya, saya kirim chat dan belum dibalas. Udah, titik, nggak lebih, nggak kurang. Kolom kedua, asumsi. Nah, disinilah semua pikiran negatif kita kumpul. Wah, dia pasti marah sama aku. Atau, duh omonganku salah kali ya. Terus, di kolom ketiga yang paling penting, kita tulis kemungkinan logis lainnya. Mungkin dia lagi sibuk, atau HP-nya lagi di-charge, belum sempat bales. Latihan simple ini nyadarin kita kalau asumsi negatif kita itu cuma salah satu dari sekian banyak kemungkinan lain yang lebih masuk akal. Dan inilah inti dari semuanya. Kita harus selalu ingat, fakta itu beda jauh sama asumsi. Fakta itu apa yang terjadi, asumsi itu cerita yang kita bikin di kepala. Nah, sekarang kita lanjut ke beberapa teknik praktis yang bisa langsung kamu coba pas pikiranmu mulai ngebut nggak terkendali. Ada 3 teknik simple. Pertama, tunda pikiran itu. Bilang ke diri sendiri, oke, aku bakal khawatirin ini nanti jam 7 malam aja. Anehnya, seringkali pas waktunya datang, bebannya udah nggak seberat itu lagi. Kedua, ajukan pertanyaan penyeimbang. Tanya ke diri sendiri, emang aku 100% yakin ini bakal terjadi? Ini ngebantu kita nemuin celah di asumsi kita. Dan yang ketiga, ini alat buat nenangin badan kita secara langsung, yaitu teknik napas 4-6. Kenapa sih napas ini ampuh banget?
Soalnya teknik ini secara fisik ngirim sinyal tenang ke sistem saraf kita. Ini cara buat matiin sistem alarm yang tadi kerja lembur itu langsung dari akarnya. Caranya gampang banget. Yuk, kita coba bareng-bareng ya. Pertama, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Hitung sampai 4. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4. Sekarang, hembuskan nafas lebih pelan lagi lewat mulut, hitung sampai 6. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kuncinya itu ada di hembusan napas yang lebih panjang. Itulah yang ngasih sinyal aman ke otak kita. Coba deh ulangi beberapa kali kalau lagi cemas. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu kebenaran yang mendasar banget. Kita itu seringnya menderita bukan karena kenyataannya, tapi karena cerita-cerita yang kita puter terus-terusan di kepala kita sendiri. Jadi, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Mengingat kamu punya pilihan buat nentuin fokusmu, cerita apa yang bakal kamu pilih hari ini? Cerita yang penuh ketakutan dan asumsi, atau cerita yang lebih tenang, logis, dan baik buat diri kamu? Pilihannya ada di tangan kamu.